Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Putri Rahayu, nomor BP 20115126300076. Saya dari kelas IF2, jurusan Teknik Informatika Universitas UPY Padang. Dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer saya yaitu Aulia Fitrul Hadi Eskom Mkom. Di sini kita akan membahas tentang internet dan inovasi internet terbaru. Kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu pengertian internet. Internet adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan protokol standar TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang mengatur data agar dapat dikirim dan diterima dengan baik. Dalam pengertian lain, internet adalah sarana yang dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain sehingga user dapat saling melihat, mendengar, berbicara melalui media-media komunikasi penunjang seperti komputer, smartphone, dan lainnya. Dari pernyataan tadi kita dapat kesimpulan bahwa pengertian internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dengan jaringan-jaringan komputer lain yang ada di seluruh dunia melalui media komunikasi dan memakai protokol TCP atau IP. Lanjut kita masuk topik kedua, yaitu pengertian internet menurut para ahli. Di sini saya ambil menurut dua para ahli. Yang pertama menurut Harjono tahun 2009, beliau mengatakan internet adalah kumpulan dari beberapa komputer di dunia yang saling terhubung antara satu dan yang lainnya. Agar komputer dapat saling terhubung dan berinteraksi, diperlukan suatu media untuk melakukan hal tersebut. Media yang digunakan dapat berupa kabel atau serat optik atau satelit atau sambungan telepon. Menurut ahli yang kedua yaitu Oetomo tahun 2002, beliau mengatakan internet merupakan singkatan dari International Network, yaitu suatu jaringan komputer raksasa yang terdiri dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan internet. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1969 di mana tercipta suatu kata login yang merupakan proyek dari Universitas California. Proyek tersebut adalah tentang proses pengiriman data antara dua komputer dengan menggunakan kode biner. Keberhasilan proyek tersebut kemudian menjadi pencetus awal proyek pengembangan internet di bawah naungan ARPANET atau Advanced Rescue Project Agency Network. Pada awalnya, proyek ini ditunjukkan untuk kebutuhan nuklir, meningkatnya teknik militer, serta mengelola dan mengambil keputusan melalui komputer. Pada tahun 1990, Berners-Lee bersama timnya dari CERN menciptakan World Wide Web yang disingkat menjadi WWW atau 3W, Triple W, yang digunakan untuk menelusuri situs website. Robert Chaliford dari Belgia turut membantu mengembangkan temuan tersebut sehingga terciptanya bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website. Liao juga menciptakan protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta serta menerima laman yang diinginkan. Selanjutnya manfaat internet. Manfaat internet terdapat banyak, tapi di sini saya ngambil 3. Yang pertama, manfaat internet dalam dunia bisnis. Dengan adanya internet, peluang bisnis bagi setiap kalangan masyarakat terbuka semakin lebar. Bahkan semakin banyak toko daring yang memungkinkan seseorang untuk menjual suatu barang atau jasa tanpa modal sedikit pun. Yang kedua, manfaat internet untuk belajar. Ilmu pengetahuan di era internet ini semakin mudah untuk diakses. Bahkan Anda dapat mempelajari bahasa apa saja yang diinginkan dengan mudah bisa kita dapatkan di internet. 3. Manfaat internet sebagai hiburan. Internet juga digunakan sebagai sarana hiburan. Ada banyak sekali situs yang dapat Anda kunjungi untuk menonton film atau video, atau kayak bermain game, kayak mendengarkan musik, Facebook, Instagram, dan Twitter. Selanjutnya, dampak internet. Internet juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kita masuk dulu kepada dampak positif. Dampak positif internet yaitu segala informasi yang ingin Anda dapatkan tersedia di internet dan dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, internet dapat memudahkan komunikasi seolah-olah jarak bukanlah suatu masalah yang besar. Yang ketiga, pengguna internet terutama sosial media dapat membantu Anda untuk berbisnis dengan lebih efektif, sangat menguntungkan gitu. Yang keempat, sebagai sarana hiburan,
ketika kita sedang jenuh di rumah, dengan adanya internet kita bisa kayak menghibur diri, kayak membaca novel, mendengarkan musik, atau menonton film. Dan internet juga memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu internet yang mudah diakses siapa saja dengan latar belakang sosial apa saja, banyak menyebabkan timbulnya cyberbullying atau pembulian gitu. Yang kedua yaitu pengguna internet yang dapat bertanggung jawab dengan mudahnya mendeskripsikan pihak tertentu tanpa memikirkan akibat, kayak mudah perbuatan-perbuatan negatif. Yang ketiga yaitu hoax atau berita palsu mudah beredar di jaringan sosial, terutama di internet. Yang keempat yaitu kecanggihan internet dapat menghipnotis siapa saja, sehingga pemakai internet bisa lupa waktu, lupa makan, lupa segala aktivitas yang seharusnya beliau lakukan gara-gara internet. Selanjutnya kita masuk pada inovasi terbaru internet. Ada 5 macam inovasi terbaru internet, yaitu yang pertama HARA. HARA adalah produk IoT yang dikembangkan untuk menangani permasalahan di sektor pertanian dan pangan. Produk ini, databot ini disiapkan untuk menanggulangi masalah potensi lahan, optimasi pertanian, dan mencegah pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Yang kedua yaitu Clue. Clue merupakan salah satu cita-cita startup pengembangan layan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Ini dengan berinovasi menggunakan produk Smarticity berbisnis IoT khususnya untuk diterapkan di wilayah perkotaan. Yang ketiga, Nodelflux. Nodelflux adalah platform dengan kemampuan komputasi terdistribusi dan juga kemampuan menyebarkan brain. Komputasi dan kecerdasan buatan secara skalabel di sini. Brain yang dimaksud dapat digunakan untuk implementasi pada pengolahan seperti big data, IoT, dan machine learning. Yang keempat yaitu Spekum. Spekum merupakan Telkomsel bekerja sama dengan Telkomsel. Banopolis mengembangkan device sharing pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi NB IoT lewat aplikasi Spekum. BJK Sharing adalah sebuah konsep layanan peminjaman sepeda kepada publik dalam jangka waktu tertentu dari suatu titik lokasi ke titik lokasi lainnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Evis Harry. Evis Harry adalah alat pemberi pakan ikan otomatis. Alat ini tidak hanya mengoptimasi pemberian pakan secara terjadwal dengan dosis yang tepat, tetapi juga mencatat setiap pemberian pakan secara real time, atau pengguna dapat mengakses data pemberian pakan kapanpun dan dimanapun. Jadi masih banyak inovasi baru yang bisa dilakukan dengan adanya internet. Tapi saya cuma menyebutkan beberapa, takut waktunya terlalu lama. Sekian hanya itu informasi atau materi yang bisa saya dapatkan. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf karena saya baru belajar dan ini pun baru pertama kali bikin video materi, memang maklum banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.